Ini adalah aplikasi sederhana berbasis Excel untuk membuat SKP Apoteker tahun 2022. Seperti kita ketahui bersama bahwa SKP yang terbaru saat ini itu sesuai dengan yang ini, Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, di mana dalam Permenpan ini sudah ada format yang ditentukan ya. Saya akan perlihatkan nanti yang mana saya formatnya. Kemudian butir kegiatan yang ada dalam SKP tersebut tetap mengacu kepada Permenpan nomor 13 tahun 2021 tentang jabatan fungsional apoteker. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke cara pembuatan SKP Apoteker tahun 2022. Nah, ini adalah tampilan awal ya di dashboardnya. Kita ketahui di sini baru ada dua tulisannya, biodata dengan database. Selebihnya ini masih kosong teman-teman ya. Sebentar akan terbuka sendiri secara otomatis jika ini biodatanya sudah terisi. Nah, yang pertama teman-teman lakukan jika memiliki file ini yaitu klik ini, yang ini ya, database. Nah, setelah terbuka kami sudah siapkan di sini ada 8 contoh ya biodata apoteker, mulai dari apoteker ahli pertama golongan 3B sampai apoteker ahli muda, madya, utama, yang tertinggi yaitu pembina utama golongan 4E. Ini semuanya dengan aplikasi ini dapat membuat SKP 2022 untuk apoteker golongan apapun ya, jabatan apapun, semuanya bisa ya, seperti itu. Oke, caranya isi baris yang kosong ini ya. Misalkan teman-teman saya contohkan yang ini ya, penata golongan 3C apoteker ahli muda. Saya contohkan, nanti isi namanya di sini, nicknya, lalu ini copy saja teman-temannya. Kalau andaikan Anda 3C, copy, Ctrl C, lalu klik di sini, lalu paste ya. Kemudian di sini kabupatennya, di mana teman-teman kabupaten apa bekerja, kemudian unit kerjanya sesuai SK terakhir ya, isi yang ini, karpet, tempat lahir dan seterusnya ya. Ya, ini ada tanggal lahir, pendidikan, seks, TMT jabatan. Nah, di sini dilihat di SK terakhirnya ya. Kemudian nama pejabat penilai, NIP, ya, pangkat, golongan, jabatan, organisasi dan seterusnya. Kemudian di sini ada nama atasan pejabat penilai dan seterusnya ya. Supaya ini nanti formatnya terisi semua ya. Makanya biodatanya harus diisi juga. Oke, setelah terisi sini, nah, oke lah, saya anggap contohnya yang ini ya, nomor 2 ya. Kalau ini terisi nanti contohnya nomor 9. Nah, saya contohkan nomor 2 ya. Oke, kita kembali ke dashboard, menu, klik ini biodata, ketikkan di sini nomor urut 2 lalu enter. Nah, maka secara otomatis muncul biodata pegawai, Arka Virendra dan seterusnya. Nah, ini ya, penata 3C ya. Nah, apoteker ahli muda. Kalau ini diklik-klik ini naik, nah ini ya. Ini, apoteker ahli madya, utama dan seterusnya. Nah, ini masih kosong karena belum terisi tadi ya. Nah, baru ini contohnya tadi ya. Oke, kita kembali ke nomor 2 ya. Oke, setelah jadi seperti ini, maka nah ini dashboardnya sudah terisi semua teman-temannya. Saya akan jelaskan dulu di sini bahwa semua sheet yang ada di sini, yang paling atas ini, yang warna biru tulisan warna putih, itu adalah sheet tambahan. Artinya sheet pelengkap, dia melengkapi ini semua nanti ini. Ini semua bisa jadi ya, format-formatnya jadi terisi jika ini semuanya sudah diisi ya. Artinya ini pelengkap saja ya, bukan yang di print. Yang di print out nanti itu yang warna merah, ini tulisan warna merah ya. Ini semua yang di print out seperti itu. Yang lainnya ini khusus untuk apa namanya, jabatan tinggi pertama ya, jabatan tinggi. Nah, tidak perlu saya perlihatkan karena hari ini saya akan memperlihatkan teman-teman cara membuat SKP apoteker khusus untuk yang jabatan fungsional ya, ya, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jadi yang lainnya kita lewati saja, skip saja ya, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman masuk ke sini uraian kegiatan ya. Nah, sebelum masuk saya tambahkan lagi bahwa di sini ada dalam kurung nomor ya, berarti ini halaman yang ada di Permenpan. Misalkan yang ini ya, yang warna merah ini SKP
jabatan fungsional dokter itu di ini formatnya halaman 57, klik ini seperti ini formatnya. Lalu teman-teman masuk ke sini ke Permenpan, kita ketikkan di sini halaman 57, enter, lalu secara otomatis akan muncul formatnya seperti ini ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini formatnya, seperti itu ya. Nanti teman-teman lihat saja nanti halamannya di situ ya. Kemudian kita kembali lagi, teman-teman masuk di uraian kegiatan, klik ini, secara otomatis uraian kegiatan di sini akan memunculkan nama jabatannya yang teman-teman pilih. Kemudian ini uraian kegiatannya, secara otomatis akan muncul uraian kegiatan apoteker ahli muda berdasarkan Permenpan 13 tahun 2021. Lalu ini outputnya, ini angka kreditnya, ini targetnya teman-temannya. Nah ini realisasinya. Kalau misalkan ini saya sudah contohkan ini semua, misalkan nomor urut 1 ada 12 targetnya, dan ini 12 seterusnya. Teman-teman bisa rubah di sini, bisa jadi misalkan 20, silakan ya, otomatis ini berubah ya. Oke, saya kembali ke 12. Atau misalkan 3, 4, 5, 6, 7 ini tidak dilakukan, teman-teman blok ini baru hapus saja seperti itu ya, kalau tidak dilakukan seperti itu. Contohnya di sini saya lakukannya, jadi saya isi ini kemudian sampai ke bawah. Kalau ini tidak dilakukan, ini memperoleh ijazah, tidak pernah mendapatkan ijazah, kasih kosong saya semua teman-teman ya. Kalau ini membuat artikel, kalau teman-teman membuat artikel di tahun ini rencananya isi 1 di sini ya, begitu seterusnya. Ini semua contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa ganti di sini seperti itu. Jadi secara otomatis di sini sampai nomor 91 apoteker ahli muda di sini akan memunculkan kegiatannya. Nah setelah seperti ini teman-teman ya, nah di sini teman-teman bisa lihat yang target yang teman-teman sudah pilih ini sudah sesuai apa belum, cek di sini. Ini targetnya 33 angka kredit yang dibutuhkan, kemudian jumlahnya ini semua teman-teman, yang ini realisasinya seperti ini 36. Kalau misalkan dihapus di sini teman-teman, nah menjadi 34 seperti itu ya, secara otomatis teman-teman. Nah kita kembali lagi, misalnya kita lihat ini masuk di sini di SKP teman-teman. Ini tadi ya ada targetnya 33 selama setahun, ini targetnya per semester ya 16. Kalau yang 100 ini artinya kalau dari golongan 3C naik ke 3D otomatis 100 dibutuhkan. Kalau misalnya 4A dia butuh 150 untuk naik ke 4B, seperti itu ya teman-teman. Kita kembali ke menu. Selanjutnya kita masuk ke SKP ya. Ini tadi saya sudah jelaskan ini apa maksudnya ya. Di sini secara otomatis akan memunculkan kembali ya berkegiatan apoteker ahli muda ya, sesuai dengan Permenpan tadi ya. Kemudian di sini juga akan secara otomatis ini yang warna merah, ini yang 00 ini artinya teman-teman tidak lakukan. Selanjutnya teman-teman hapus saja ya kalau tidak dilakukan. Yang dihapus yang nomor yang ada di kolom yang kuning ini, jangan semuanya ya, tidak boleh dihapus yang ini ya, karena dia nanti akan error. Nanti yang dihapus adalah yang ini, nomornya saja yang warna kuning ini. Hapus sampai di sini. Nah ini disimpan ya karena dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan, walau ada nilainya di sini, silahkan hapus kayak begini ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau mau dimunculkan kembali, ketik ulang lagi 56 seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita tarik turun blok, lalu hapus lagi. Ini selebihnya kita hapus, simpang yang satu itu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini kita hapus saya sampai di bawah ya, seperti itu. Ini sudah jadi teman-teman. Ini sheet SKP ini hanya sheet bantuan ya teman-teman, tidak perlu bagaimana karena ini tidak di print out, cuma di sheet bantuan. Lalu kemudian ini nomornya ya harus dirapatkan ke atas, karena baris di sini tidak boleh ada yang kosong ya, antara nomor yang satu dengan nomor yang lainnya tidak boleh ada baris yang kosong. Makanya yang nomor ini dinaikkan ke sini teman-teman ya, yang 56 ini diketik ulang di sini 56. Nah seperti itu. Nah karena double, nah yang ini dihapus teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ini ada 63, ada 84, diketik di sini 84 ya. Kemudian 84 yang ada di sini dihapus. Lalu kemudian yang ini di copy, Ctrl C, atau klik yang ini copy,
lalu simpan di sini, lalu paste ya, paste yang ini. Kalau lebih dari satu kita pakai ini ya, paste value. Kalau cuma satu nomor ya diketik langsung saja pakai paste value ya, seperti itu. Nah ini karena sudah double 6384, 6384 yang di bawah ini dihapus. Nah seperti itu teman-teman ya, sehingga baris yang kosong itu disimpan di paling di bawah, kemudian baris yang ada nomornya itu dia tersusun ke atas ya. Lalu kemudian kita ketahui bahwa nomor yang ada di sini ini tidak berurutan lagi teman-teman ya, karena seperti ini ya, 44 56 63 84 ya, tidak usah dipermasalahkan itu teman-teman ya, karena yang ini tetap berurutan teman-teman ya, yang kolom yang di sini. Kemudian kalau ada yang bertanya kenapa ada dua nomor di sini berdampingan, itu hanya bantuan teman-teman, toh tidak di print out juga yang ini ya teman-teman. Ini sudah jadi teman-teman ya. Jadi di sini jumlahnya ke kreditnya ada 36 yang ditargetkan atau direncanakan untuk dilaksanakan tahun ini, sedangkan targetnya itu 33, berarti sudah bagus. Kenapa? Karena harus lebih dari ini teman-teman ya, karena siapa tahu di dalam perjalanannya nanti yang 12 yang direncanakan ini siapa tahu hanya 10 dilakukan, akhirnya berkurang, jadi tetap bisa dapat 33 sesuai target. Karena ini targetnya per tahunnya 33, selama 3 tahun bisa menjadi 100 untuk naik pangkat ke 3D, seperti itu. Atau kalau teman-teman misalkan ini nomor 15, 16 sampai 20 saya tidak lakukan Pak, ya hapus saja blok ini, baru dihapus, lalu nomor yang ada di bawah ini dinaikkan lagi teman-teman ya, di blok, lalu di copy, Ctrl C, atau diklik yang ini copy, lalu klik di sini, lalu paste lagi yang ini teman-teman ya, lalu baru klik yang ini paste value 1 2 3, lalu nomor selebihnya ini teman-teman blok dan delete, hapus ya, seperti itu. Nah kalau sudah jadi seperti ini teman-teman. Atau ada lagi yang bertanya, Pak bagaimana saya sudah terlanjur hapus nomornya, bagaimana saya mau munculkan lagi? Ketik aja di sini. Misalkan tadi ini 45 kan tidak, sudah dihapus, mau diketik ulang di sini 45 tidak apa-apa. Seperti itu. Ataukah ini yang 566384 ini diturunkan, baru 45-nya simpan di sini, enggak masalah. Ya, boleh, silakan. Nah, tapi ini kan kosong teman-temannya, tidak ada isinya. Kalau mau diisi ini, isinya nanti di uraian kegiatan. Misalnya nomor 45 ini misalkan kembali ke uraian kegiatan ya, cari nomor 45 seperti ini ya, nomor 40 ya, ini kan kosong teman-teman ya, isi di sini 1. Oke, kita kembali, maka di SKP juga akan secara otomatis terisi 1. Nah ini tinggi ya, karena memperoleh ijazah itu poinnya atau angka kreditnya 25, tapi ini tidak didapatkan, jadi hapus saja. Misalnya ini cuma contoh ya, kita hapus. Nah kalau sudah jadi seperti itu teman-teman, kita kembali ke menu ya, ini matris jabatannya, ini sheet tambahan juga teman-teman ya, seperti itu. Nah ini secara otomatis akan menyesuaikan ya, jadi halamannya di sini di bawah nanti teman-teman bisa lihat ya, halaman 41 butir kegiatan. Kalau di SKP tadi teman-teman juga di sini kita lihat 41 ya. Nah dia akan secara otomatis terhide ya teman-teman, yang ada di matris jabatan, sorry yang ini, seperti itu. Ini secara otomatis terisi ya teman-teman. Ini juga angkanya semua secara otomatis juga terisi teman-teman. Kemudian ini juga akan secara otomatis kalau teman-teman nanti di database itu bekerja di puskesmas, dia otomatis ini puskesmas. Kalau bekerja di rumah sakit, di sini juga akan berubah di rumah sakit. Apa pengaruhnya? Nanti teman-teman masuk di sini di matris jabatan yang di sini, di sampingnya ini ada matris jabatan 1. Nah, secara otomatis di sini puskesmas ya, maka indikator kinerja pimpinannya juga di sini akan menyesuaikan dengan pimpinan puskesmasnya. Kalau di sini rumah sakit, di sini muncul direkturnya ya. Kita buktikan ya teman-teman, ini ada 6 butir kegiatan untuk puskesmas. Kalau misalkan kita kembali ke database tadi ya, nomor 2 ini misalkan dia ini puskesmas ya, anggaplah dia di rumah sakit, ganti di sini misalkan rumah sakit RSUD ya, enter, teman-teman kembali ke sini matris. Nah ini berubah menjadi rumah sakit, ini juga akan berubah ya menjadi sisa 3 ya. Lalu kalau misalkan
Pak, saya di tempat saya tidak berbeda dengan uraian kegiatan pimpinan saya, gampang saja, rubah aja di sini ya, bagian atas ini teman-teman, yang ini direktur. Nah ini dirubah di sini, sesuaikan dengan tempatnya. Kalau ini yang kosong, ini secara otomatis kosong jika di sini rumah sakit. Kalau di sini puskesmas, di sini otomatis terisi, dan di sini otomatis kosong. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke menu teman-teman ya. Ini sudah jadi SKP-nya, matris jabatannya. Lalu lanjut ke sampul. Nah ini sudah jadi sampulnya ya. Kita lihat, kita print preview. Nah seperti ini sudah jadi ya. Secara otomatis di sini akan jadi teman-teman. Jadi tidak perlu lagi diutak-atik ya. Selanjutnya kita kembali ke menu, klik yang ini. Yang ini untuk JPT ya, untuk pimpinan teman-teman. Jadi tidak usah dibuka, kalaupun mau dibuka silakan. Kalau ini kan seperti itu ya, ada terbuka. Ini contoh saja sesuai dengan yang ini halaman 32 ya. Nanti lihat di pemempannya halaman 32. Ini persis sama ya teman-teman. Jadi gampang didapat karena saya sudah lampirkan di sini halamannya teman-teman ya. Selanjutnya langsung masuk ke sini, matris pembagian hasil ya. Matris pembagian hasil yang ada di SKP itu ada dua ya, ada 1 tingkat, ada yang 2 tingkat. Nah khusus untuk teman-teman yang di lapangan, di puskesmas maupun di rumah sakit ya, kita menggunakan yang 2 tingkat ya. Klik yang ini, di sini juga akan secara otomatis ya teman-teman. Di sini akan kosong nanti kalau ada beberapa nomor tadi yang dihapus. Jadi ini diblok aja ke sini, lalu klik kanan, lalu hide ya. Seperti itu. Tinggal yang ada saja di ini, di print out nanti teman-teman ya. Kalau misalkan ada di sini masih kurang lebar, jadi nanti lebarkan aja teman-teman ya, supaya kelihatan plong seperti itu. Ini juga dilebarkan. Oke, sudah jadi teman-teman ya. Ini pimpinannya, ini kepala dinasnya, ini kepala puskesmasnya, nah ini yang bersangkutan. Oke, selanjutnya sudah jadi ya teman-teman. Langsung masuk ke SKP-nya. Nah ini dia SKP yang terbaru teman-teman ya. Seperti ini dia penampakannya, teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini akan secara otomatis diperlihatkan seperti ini teman-teman. Nah ini kalau sempit seperti ini teman-teman ya, agar diperlebar ke kanan aja karena ini masih kosongnya. Ini dipersempit ke sini. Nah ini yang ditambah-tambah ke sana teman-teman ya, supaya apa namanya, muat ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ini apakah pas di layar, nanti klik yang ini ya, yang pack break preview ya, seperti itu. Yang ada pack satunya ya teman-teman. Di sini print preview, di sini akan muncul. Kalau misalkan hilang di sini pinggirnya, teman-teman bisa tarik-tarik supaya masuk sedikit ya ke sini. Misalkan yang ini ya teman-teman ya, seperti itu. Nah teman-teman tinggal atur ya. Kalau ini mau diperlebar sedikit ke bawah ya, seperti itu. Nanti teman-teman pilih saja sedikit demi sedikit. Nah kalau ini barisnya ya, ini pack 1, ini pack 2 sempit sekali. Nah, caranya teman-teman nanti print preview dulu ya, baru pack setup, lalu ini pastikan ini 90, kemudian marginnya seperti ini aja ya, 2,5 1,5 1,1, ini 1,1, ini 2,5, ini lalu oke. Setelah itu teman-teman tarik aja, karena kalau di print preview seperti ini kan ada ini nampak satu halaman yang sedikit isinya. Cara mengatasinya teman-teman ya, caranya ini kan halaman 1. Nah garis putus-putus yang paling atas ini, kalau tidak ada muncul garis putus-putus, yang ini garis yang tebal ini teman-teman klik, jangan lepas, klik kiri jangan lepas, tarik sampai ke ujung bawah ya, ujung bawah. Nah seperti itu caranya ya. Di sini lepas. Nah lalu di print preview kembali teman-temannya, nah, akan menjadi seperti ini teman-teman. Teman-teman tidak usah panik, klik yang ini pack setup, kemudian ini 10-nya dirubah menjadi 90 ya, di ini ya packnya ya, seperti itu, lalu oke. Nah seperti itu. Kemudian teman-teman buktikan di sini apakah sudah tidak ada lagi baris atau lembar yang hanya sedikit isinya ya. Lalu kembali teman-teman cek satu-satu lagi ya. Misalkan oh ini tidak boleh seperti ini teman-teman ya. Kenapa? Karena ini nomor 3 ini terpotong, jadi ini diklik, klik kiri ya, jangan lepas, tarik ke atas ini. Nah seperti itu. Kemudian yang ini lagi ya, di klik kiri jangan lepas, tarik ke atas, seperti itu ya. Terus sampai ke bawah semuanya seperti itu ya teman-teman, agar nanti efektif ya penggunaan kertasnya. Kalau ini sudah benar ya teman-teman,
Selanjutnya yang ini salah lagi, naikkan lagi ke sini, kemudian nah ini lagi dinaikkan ke sini, selanjutnya ini juga dinaikkan ke sini, begitu seterusnya teman-teman ya. Di sheet yang lain juga harus seperti itu supaya nanti kertasnya efektif ya teman-teman. Nah kalau ini sudah benar, selanjutnya ya jadi menjadi 10 halaman teman-teman ya. Kita buktikan. Nah di sini efektif ya, tidak ada seperti yang tadi bahwa satu lembar hanya 2 baris ya. Seperti itu. Sudah jadi nih teman-teman. Oke, nah tinggal teman-teman cek. Nah di seperti ini ya, tinggal cek, tarik-tarik sedikit supaya kelihatan semua. Ini juga dicek ya, seperti itu. Nah selanjutnya kita kembali ke menu. Ini sudah jadi SKP nya. Selanjutnya ini masuk ke lampirannya ya, lampiran SKP. Nah, ini secara otomatis menampilkan seperti ini ya, kita perbesar. Nah di sini dukungan sumber biaya, sumber dana, dibutuhkan standar operasional prosedur tindakan pelayanan kefarmasian. Kalau ini mau dirubah nanti diklik yang di kanan ini, ada pilihannya di sini ya. Misalkan nih seperti itu ya, tinggal pilih-pilih. Kalau misalkan dari pilihan ini ada yang mau yang lain, silakan teman-teman rubah di sini di samping kanan ya, karena sel yang ini acuannya dari sini. Ini nah kita kasih warna merah. Nanti misalkan yang ini ya, yang ini dibutuhkan pegawai dengan kemampuan dapat mengoperasikan komputer, ini persis sama yang ada di sini teman-teman. Tuh, dibutuhkan pegawai seperti itu. Jadi ini pilihannya di sini ya. Kalau yang nomor 2 ini pilihannya di sini, kalau nomor baris ketiga ini pilihannya yang ada di sini ya. Teman-teman silahkan edit kalau ada yang mau diedit. Kalau sudah pas ya tinggal pilih ya. Oke. Begitu juga yang lainnya. Di sini dibutuhkan alat kesehatan seperti neraca, batang pengaduk, labu ukur dan seterusnya. Nah, teman-teman pilih di sini yang mana. Kalau teman-teman tidak, ini sudah ada di tempatnya, teman-teman malah justru butuhkan printer laser jet, silakan. Kalau luas begini nanti teman-teman tarik aja naik ke sini. Seperti itu ya. Terserah di sini teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya pilih yang ini karena ini memang dibutuhkan di apotek. Puskesmas maupun rumah sakit. Oke, selanjutnya ini sudah jadi teman-teman ya. Artinya saya cuma perlihatkan ini sudah jadi. Teman-teman tinggal langsung print nanti di preview kelihatan. Oh ya sudah 1 halaman ya. Selanjutnya kembali ke menu, klik yang ini ya. Selanjutnya masuk di ini pendokumentasian. Masuk ke sini. Nah ini juga sudah secara otomatis akan muncul. Nah tinggal barisnya ini diperlebar, dipertinggi ya. Nanti di blok ini klik format row height, nanti ketik di sini misalkan 32. Nah sudah muncul. Kalau yang belum muncul kayak ini ubah lagi 32. Kalau ini yang belum muncul nanti tarik-tarik aja ini seperti itu ya. Oke, ini berapa baris, berapa halaman? Oh ternyata banyak juga ya halamannya ya. Nanti teman-teman oh ya diklik ini lalu kembali ke sini teman-teman ya. Nah dia ternyata 2 halaman saja ya. Coba kita buktikan. Oh ternyata ada 4 halaman. Nah ini halamannya yang lewat. Jadi caranya teman-teman tarik aja naik ke atas ini beberapa apa namanya seperti ini ya. Caranya nanti di blok ini aja, lalu di hide, lalu ini dipersempit-sempit saja ini semuanya teman-teman supaya yang ininya naik seperti itu, sehingga hanya menjadi 3 halaman. Selanjutnya kita masuk ke sheet yang ini ya, rekaman informasi umpan balik berkelanjutan, jabatan administrasi dan jabatan fungsional kuantitatif. Nah kali ini kita hanya membahas yang kuantitatif saja ya. Jadi semua jabatan fungsional seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker dan lain-lain itu biasanya menggunakan format kuantitatif. Kalau ini ada juga ya yang kualitatif formatnya ya, seperti ini kualitatif. Kita masuk ke sini ya, rekaman informasi umpan balik ya, seperti ini kita perbesar sedikit seperti itu. Nah secara otomatis di sini ada rekaman informasi umpan balik berkelanjutan jabatan apoteker ahli muda. Ini juga secara otomatis semuanya teman-teman, periodenya juga ya seperti itu. Ini juga nanti kalau ada yang misalnya Januari sampai ini, nanti teman-teman blok aja di sini, lalu klik yang ini ya, yang ini di bawah huruf A ini, klik yang ini ya, lalu klik ini strike stroke. Nah oke,
Lanjut, kemudian ini kita lihat ya, ada namanya, ini pejabat penilainya sudah ada, ini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, ini secara otomatis muncul tadi dari matriks jabatan. Nah kalau ini teman-teman mau rubah, jangan rubah di sini ya, rubah di matriks jabatan tadi ya, saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian ini juga rencana hasil kerja, ini juga kalau mau diedit, editnya di matriks jabatan. Ini sudah baku ya teman-teman. Kemudian ini formatnya juga ada di Permenpan, ini secara otomatis. Ini targetnya juga secara otomatis teman-teman, ini 100% setiap rencana program terlaksana sesuai target ya, ini 100% nya ya. Kemudian ini realisasinya, nah seperti itu 90%. Nah di sini ada 90 teman-teman ya, saya kesana sedikit ya, ini 90. Kalau misalkan teman-teman mau rubah ini, merubahnya di sini aja, andaikan 95% realisasinya, ketik sini 95, enter, nah secara otomatis akan berubah di sini. Kemudian ini juga umpan balik berkelanjutan dari pimpinannya. Kalau misalnya ini kinerja Anda bagus sekali, pertahankan ya. Kalau misalkan teman-teman nanti bisa juga di sini dikasih emoticon ya, tanda jempol kah atau bintang atau gambar orang tersenyum, nanti di klik, di copy, disimpan di sini ya. Nanti teman-teman untuk cara memunculkan emoticon tersebut, nanti teman-teman tekan tombol ini Windows saja di keyboard, lalu ketik koma akan muncul di situ ya. Nanti pilih saja yang mana mau dipilih emoticonnya. Nah ini bisa dirubah teman-teman, diklik di sini, nanti pilih yang mana ini bagus, mutu Anda sesuai cerita saya, pertahankan tahun depan. Nah ini bisa berubah-berubah ya teman-teman, silahkan diisi. Nah kalau saya contohkan yang di atas saja, bagus, pertahankan, seperti itu. Nah ini teman-teman sudah jadi ya teman-teman, tinggal ini kolomnya dipersempit supaya tidak banyak makan kertas pada saat di print out, seperti itu ya. Selanjutnya paling bawah di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini ada perilaku kerjanya yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis ya, loyal, dan terakhir adaptif, kolaboratif. Nah seperti itu ya. Ini juga ada pilihannya, misalnya ekspektasi khusus pimpinannya terkait dengan berorientasi pelayanan, misalnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Kalau dirubah ini, di sini pun akan berubah teman-teman ya, terbuka terhadap masukan dari orang lain, klik ini. Nah dia juga akan berubah di sini ya teman-teman, tinggal pilih-pilih. Kalau yang ini secara otomatis ya, yang pembaliknya seperti itu. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini, masuk ke ini hasil evaluasinya ya, hasil evaluasi dari SKP-nya ya, kegiatannya. Nah ini secara otomatis teman-temannya ada grafik ya, kurva distribusi ya, ubah dulu tampilannya seperti ini. Ini akan muncul kurva distribusi predikat kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi baik. Nah kalau ini ada baik ya, nanti kalau dirubah di sini menjadi istimewa, dia pun di sini akan berubah jadi istimewa, grafiknya pun akan berubah bentuk ya. Nah ini juga misalkan ini pimpinan yang bernilai ya, capaian kinerja organisasi, misalkan butuh perbaikan, nah dia akan berubah, ini pun juga akan berubah ya teman-teman. Oke lah, anggaplah baik ya teman-teman, itu. Kemudian nah ini pun juga akan secara berubah, tadi 95 dia akan secara otomatis juga berubah di sini 95 teman-teman ya. Kredit, maaf, ke kreditnya, nilai evaluasinya seperti itu. Ini tidak perlu ditak-atik, sudah jadi teman-teman ya. Di sini ada saya siapkan gambar ya, kalau teman-teman mau copy aja ini, misalnya ini jempolnya, ini bintangnya, ini smile-nya ya, silahkan pilih. Begitu seterusnya ke bawah. Nah ini juga ada ekspektasi pimpinannya terkait dengan perilakunya, terbuka untuk masukan sama dengan yang di samping tadi ya, yang di rekaman informasi seperti itu. Sudah jadi ini teman-teman ya, tinggal di print. Selanjutnya ini dokumen evaluasi kinerja. Nah, ini lembar terakhir teman-teman ya, otomatis ini berbeda-beda ya, mungkin tanggalnya di sini ini 31 Desember 2022, ini tanggal 2 Januari. Kalau misalnya ini mau berubah, teman-teman klik aja di sini, lalu ini klik di sini, rubah ini ya 31 Desember misalkan menjadi
tanggal 5 Januari. Oke, kita blok di sini, kita tulis sini 5 Januari ya. Lalu ini biodata H6, di sini diklik tambah 1, jadi dari 22 menjadi tahun 2023, enter. Nah seperti itu ya. Kita kembali lagi, nah ini tadi 31 Desember, Ctrl Y 5 Januari. Kemudian ini ada sheet paling terakhir ini ya, yang beda-beda, ada di tempat saya tidak di print, kalau mungkin di tempat teman-teman ini disuruh print, silakan yang ini yang terakhir ya, yang ini yang ada 3 yang bertanda tangan ya teman-teman. Tanggalnya di sini akan secara otomatis semua teman-teman ya, seperti yang ada di sebelah, seperti yang ada ini ya, seperti itu. Oke, ini ada kepala dinasnya, ada 3 bertanda tangan. Kalau ini dipersyaratkan silakan print out, tapi kalau tidak ya ini saja ya yang di print, kalau ini tidak usah. Seperti itu. Ini kan ada namanya ini evaluasi kinerja pegawai yang keberatan, artinya kalau dari nilai ini ada pegawai yang merasa tidak terima, keberatan, nah nanti ini di print out ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan dari beberapa teman-teman apoteker yang bertanya seperti ini. Pak, bagaimana seandainya apoteker ahli muda ya mengerjakan pekerjaan jabatan 1 tingkat atau 2 tingkat di bawahnya, begitupun sebaliknya 1 atau 2 tingkat di atasnya. Saya akan contohkan di sini, misalkan saat ini kan apoteker ahli muda, kalau misalnya dia mengerjakan pekerjaan apoteker ahli pertama, seperti ini caranya. Masuk di uraian kegiatan ya, seperti ini. Nah, secara otomatis yang muncul hanya apoteker ahli muda karena kebetulan Anda adalah apoteker ahli muda. Nah, untuk memunculkan yang lainnya, klik yang ini ya, klik kanan unhide. Nah, secara otomatis akan memunculkan semua butir kegiatan jabatan mulai dari pertama sampai ke bawah ya, sampai di sini utama. Caranya misalkan ini kegiatan nomor 1, nomor 2 ini yang mau Anda laksanakan ya. Copy ini, blok ini sampai di sini, copy, Ctrl C atau klik yang ini, copy, lalu masuk ke muda ya, cari kegiatan di sini yang teman-teman tidak laksanakan. Misalkan nomor yang ini ya, 4344 yang ini teman-teman tidak laksanakan ya, seperti itu ya. Saya tandai dulu ini, jadi teman-teman kembali lagi contohnya ya, ini nomor 1, 2 ini Anda mau laksanakan, jadi kita copy ya, lalu simpan di sini di tempatnya apoteker ahli muda di sini, lalu di paste ya, seperti itu. Nah, secara otomatis nanti nomor 4344 ini yang harus ditulis ya, melakukan penilaian terhadap pemasok, menyusun surat pemesanan ya. Kita kembali ke SKP ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada 4344 ya, ini melakukan penilaian terhadap pemasok, dia secara otomatis di sini berubah teman-teman ya, sesuai kegiatannya apoteker pertama. Begitu juga dengan jika mengerjakan kegiatan 1 tingkat di atasnya ya. Kita kembali ke sini, kita kembali ke uraian kegiatan, secara otomatis dia akan terhide lagi semua kegiatan di luar dari apoteker ahli muda. Caranya diklik ini, klik kanan unhide, kemudian pilih kegiatan media ya, media yang ini yang ingin teman-teman laksanakan. Misalkan teman-teman mau lakukan yang ini ya, nomor 17, melakukan rekonsiliasi obat sitostatika, blok sampai di sini, kemudian di copy, disimpan di tempatnya muda ya, di sini apoteker ahli muda, klik di sini lalu paste. Ingat ini 92, jadi teman-teman kembali ke SKP, klik yang ini lalu ketik di sini 92 ya, seperti itu, enter. Nah, secara otomatis akan muncul seperti itu. Tetap ingat teman-teman ya, sorry saya hampir lupa, jika menambahkan kegiatan 1 tingkat yang lebih tinggi ya, teman-teman harus yang ini tadi ya, melakukan rekonsiliasi obat sitostatika. Di sini realisasinya itu harus dikali 80% ya. Caranya seperti ini, di klik yang ini,
lalu diklik di sini di formula barnya, lalu kita tambah rumusnya menjadi bintang 80%, seperti itu ya, lalu enter. Maka tadinya dari 3 menjadi 2,4. Seperti itu aturannya di dalam permain pan ya. Jika melakukan kegiatan satu tingkat di atasnya, maka akan dikali 80%. Seperti itu barangkali cara membuat angka kredit apoteker versi terbaru tahun 2022.